kita sih berharap di tahun depan mungkin kita bisa ke zona hijau, Pak. Amin, amin, amin. Sebagai Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara masalah COVID di Kota Bogor ya, ini sudah berjalan hampir berapa? 9-10 bulan lah ya. Jadi dari Maret sampai dengan bulan November sekarang. Sebuah proses yang rumit sebetulnya. Rumit itu hampir tidak ada yang pernah tahu dan tidak pernah ada yang punya pengalaman bagaimana menangani pandemi sejenis COVID ini. Nah, jadi selama hampir 9-10 bulan terakhir kita selalu diperhadapkan dengan situasi yang sangat fluktuatif. Kalau seseorang kena COVID-19, hampir seluruh pembiayaannya itu ditanggung oleh pemerintah. Ya. Semua pembiayaan, mulai dari rapid test, mulai dari swab, APD, kemudian insentif tenaga kesehatan, kemudian obat-obatan, biaya rumah sakit, pemulasaran jenazah sampai kuburan itu dibiayai oleh pemerintah. Semuanya bisa dibayangkan kalau kita nanti sembrono gitu kan, tidak hati-hati, kemudian anak-anak diperbolehkan sekolah, terjadi seperti di Perancis, terjadi seperti di Korea. Seminggu dilakukan proses pembelajaran tatap muka, peningkatan kasus meningkat tajam. Bahkan hari ini London, hari ini Melbourne, hari ini Paris dan lain-lain, termasuk Italia, sekarang banyak yang di lockdown lagi. Kita harus berpikirnya lebih bijak, harus berpikirnya bagaimana justru saat ini kita selamatkan generasi muda kita supaya tidak terpapar. Jadi secara keseluruhan, sampai dengan hari ini ada rumor kemarin ada 2 SD yang akan melakukan uji coba pembelajaran. Saya pikir tidak ada, belum. Kita harus melakukan atau memilih hal-hal yang prioritas. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil, prioritasnya itu termasuk dunia pendidikan adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak, kesehatan dan keselamatan guru-guru. Gitu. Jadi pembelajaran itu tidak lagi menuntut ketuntasan kurikulum sekarang itu, karena memang kurikulum 2013 itu diciptakan untuk kondisi yang normal, itu pun sudah berat, apalagi kita jalankan di situasi yang seperti sekarang ini. Makanya kebijakan pendidikan itu, apapun kebijakannya itu diprioritaskan pada faktor kesehatan dan keselamatan anak didik maupun warga sekolah. Bagaimana kondisi anak-anak dibentuk itu tergantung orang tua sekarang. Guru betul-betul hanya membantu saja, gitu. Hanya kami Dinas Pendidikan terus memantau supaya anak-anak ini nggak stres, orang tua tidak stres, tidak ditekan oleh tuntutan-tuntutan kepada guru-guru. Kami sampaikan agar terus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk tetap beraktivitas di rumah, untuk menjaga kesehatan, untuk melakukan pembiasaan. Dan sekarang sedang kita susun, sekarang kita sedang diskusi menyusun daftar checklist. Jadi kami sedang menyusun daftar checklist, Pak, di tiap-tiap bidang, baik di pendidikan anak usia dini, di SD maupun di SMP. Nah, daftar checklist itu nanti akan menjadi acuan untuk monitoring, supervisi ke sekolah. Setiap sekolah memiliki 1 lembar daftar checklist itu untuk memonitor kesiapan sekolah ketika pada saatnya nanti di zona hijau atau zona kuning kita akan melakukan tatap muka secara bertahap. Jadi datanya dulu sehingga kami bisa fokus pada sekolah-sekolah yang memang masih persiapannya masih minim. Yang ingin saya sampaikan, kondisi COVID ini jangankan naik turun. Kalau naik turun definisinya itu berarti masih labil. Kurvanya, grafiknya ya bisa terjadi situasi yang di luar dugaan tuh tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Gitu loh. Kalau pedagogi itu nggak bisa dibiarkan mereka untuk lihat di luar, karena mereka belum mampu ngurus diri. Mereka ketemu teman main peluk aja, teman mau sakit mau enggak mereka nggak peduli.
Ya kan? Kalau andragogi ini anak-anak mahasiswa SMA ke atas sudah bisa diajak ngomong. Ya. Masalah yang kemudian akan jadi masalah susulan kalau kita paksakan buka sekolah tatap muka, itu guru itu orang yang paling susah yang akan mengendalikan keadaan. Jadi kita tegas-tegasan aja, Bogor belum aman. Menurut saya nggak usah dibuka tuh sekolah. Malah kita harus cek yayasan apapun yang mencoba melakukan pendekatan tatap muka sekarang, walaupun kita tidak diberikan sanksi, tapi harus ada himbauan, tidak boleh. Dengarin kata pemerintah. Ya. Pak Fahmi dan teman Didisdik atas arahan dan masukan dari wali kota dan wakil wali kota, menurut saya kita justru harus memberitahukan kepada seluruh kepala sekolah, kepada seluruh orang tua, kepada stakeholder, Dewan Pendidikan kita minta bantuan. Sepanjang itu COVID itu belum aman, jangan, menurut saya sekolah ini perlu dipertimbangkan untuk tidak tatap muka dulu. Melindungi anak, tidak apa-apa anak tidak belajar 1 bulan, 2 bulan, setahun ini, yang penting mereka selamat. Insya Allah tahun depan kita bisa lanjutkan, ketimbang kita harus mengambil resiko yang mungkin lebih besar. Namun demikian, setiap hari saya tetap bolak-balik ke Cianjur karena saya harus memastikan kegiatan belajar mengajar daring tetap berjalan, sehingga guru tetap datang ke sekolah menggunakan teknologi belajar. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya betul-betul ripuh, ya. Jadi berat sekali mengajar dengan cara seperti itu, ya. Jadi guru, saya bukan membela guru karena saya juga 30 tahun jadi guru, tenang aja. Jadi memang luar biasa sekali tantangan, ya. Kalaupun mereka kuotanya ada, handphonenya nggak ada, ataupun handphonenya ada, nanti sinyalnya yang masalah. Ini berkali-kali keluhan seperti itu yang muncul dari orang tua. Untuk membuka sekolah, Pak Fahmi, mati-matian saya stop, tidak bisa, mohon maaf, ya. Bahkan akhirnya asramanya saya gemboknya disumputkan, sok dibongkar sih. Hal yang lainnya yang muncul adalah gejala di sana itu kan daerahnya agak kampung, di lockdown. Jadi mudah-mudahan ini adalah kesempatan kita melakukan tobat-tobat atas kesalahan-kesalahan kita. Saya mendapatkan bahwa orang tua membiarkan anaknya bermain tanpa masker, tanpa hand sanitizer dan sebagainya. Dan alhamdulillah Pak Dedi, saya mengajukan beberapa bantuan ke ingin sekali tatap muka dan kangennya luar biasa kepada anak-anak. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini untuk semua sektor, gitu. Kalau sekarang kita berbicaranya tentang pendidikan, gitu. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang tidak ideal, tapi bukan berarti tidak bisa kita siasati, gitu. Ada yang bisa kita siasati. Ada beberapa hal yang mungkin di sini bisa kita fokuskan, mungkin sebagai saran saja, gitu. Yang pertama adalah opini yang berkembang sekarang adalah PJJ itu tidak efektif, gitu. Itu yang pertama. Kemudian di sisi lain tentu terkait dengan kebijakan kepada sekolah-sekolah, mungkin ini tidak digeneralisir, artinya mungkin ada beberapa sekolah-sekolah yang siap melakukan aktivitas di sekolah, apakah itu sifatnya tatap muka atau sifatnya adalah simulasi, kemudian pembiasaan dan edukasi terkait dengan protokol kesehatan, sehingga mitigasi yang bisa dilakukan oleh sekolah itu bisa optimal, sehingga pada saat sekolah benar-benar dibuka, itu sekolah memang sudah benar-benar sudah siap. Jadi mungkin itu yang pertama, yaitu kebijakan terkait dengan sekolah tidak digeneralisir, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Wakil terkait dengan lost generation, gitu. Ya tentu ini tidak hanya sektornya terkait dengan pembukaan sekolah, terlepas itu apakah proses belajar atau pembiasaan. Kalau indikatornya clear, saya kira mungkin sekolah-sekolah lain mungkin ada beberapa yang sudah siap. Mungkin sekarang kita fokusnya pada fasilitas, tapi kita lupa bahwa ada sistem edukasi, kemudian pembiasaan, kemudian penyiapan kepada warga-warga sekolah, yaitu guru, kemudian anak-anak dan orang tua, itu juga perlu dilakukan, sehingga kita tidak hanya fokus pada penyiapan fasilitas, gitu. Nah, salah satu hal yang kita lakukan dan pernah juga disampaikan kepada Bapak Wakil Wali Kota
dinas juga terkait dengan ada salah satu program yang coba kita inisiasi itu disampaikan oleh Pak dari DPRD adalah kalau anak dilepas ke sekolah sendirian tentu pengawasannya akan sulit oleh guru-guru, tapi kalau orang tua dilibatkan mungkin beda hal ceritanya. Sehingga kita ini sering cerita gitu. Di Sekolah Alam Bogor kita ada satu program layanan sifatnya sukarela, yaitu Green Therapy, di mana kita mencoba untuk menyiapkan sebuah ruang gitu. Karena kan isunya sekarang tidak hanya sekedar pendidikan ya, tapi ada cabin fever gitu, di mana anak-anak terkait dengan kesehatan mental, kemudian gangguan emosi dan lain-lain gitu, sehingga kita mencoba untuk mensiasati itu dan melibatkan orang tua, karena memang hakikatnya pendidikan itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Jadi ujung dari semua ini kan harus ada harapan gitu kan. Harapannya yaitu tadi vaksin sudah diproduksi di berbagai negara dan Indonesia sudah memesan. Untuk tahap pertama ini ada 3 juta vaksin. Dan nomor 1 begini, yang jadi prioritas untuk yang mendapatkan vaksin adalah 1, tenaga kesehatan, 2, tenaga pendukung kesehatan, termasuk pemulasaran jenazah, pengemudi ambulans, penggali kubur, termasuk guru, termasuk juga PNS, garda depan pelayanan publik, itu akan mendapatkan prioritas. Jadi artinya ini harus ada kesabaran lagi ya, kesabaran revolusioner begitu kan. Tinggal menunggu waktunya kita semua mendapatkan vaksin, dan guru menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin. Jadi artinya kalau nanti mungkin di semester awal tahun 2021 vaksin sudah lebih masif bisa dilaksanakan, maka tatap muka akan lebih aman. Jadi sekarang ini tinggal menunggu dan berharap, berdoa sambil adjust sistem atau metode yang bisa dilakukan semaksimal mungkin selama masih masa pandemi. Jadi itu harapan ada, bukan tidak ada harapan. Kecuali kita ngomong-ngomong tidak ada harapan. Ini sudah harapan ada di depan mata. Bahkan vaksin yang akan diproduksi secara lokal ada sekitar 40 juta ampul. Artinya 40 juta itu untuk 20 juta orang ya, yang akan diberikan oleh pemerintah. Di luar itu ada vaksin yang juga diproduksi untuk kemudian dikonsumsi secara mandiri dengan harga yang insya Allah terjangkau. Tetapi sebelum orang mendapatkan vaksin, ini juga harus ada satu hal yang penting ya. Semua orang yang akan mendapatkan vaksin harus dipastikan tidak ada virus COVID. Itu dulu. Jadi artinya harus ada fase, ada step di mana semua orang akan di swab dulu. Ya, selain di swab mungkin ada lagi metode lain ya. Ada misalnya rapid yang ada istilahnya lah. Ya, jadi itu dulu. Tapi artinya gini, ini karena hujan ya, jadi buru-buru. Intinya harapan ada, guru akan menjadi prioritas ya di luar tenaga kesehatan dan lain-lain. Jadi insya Allah kita menunggu dan mudah-mudahan harapan itu nyata dan segera terlaksana. Demikian, terima kasih. Jangan putus harapan, jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita segera terbebas dari pandemi COVID-19.